Halo teman-teman semua. Pernahkah kalian memperhatikan susunan huruf di keyboard yang kita gunakan sehari-hari? Kenapa sih tidak disusun berurutan dari A sampai Z? Pasti lebih mudah diingatkan kalau tersusun rapi seperti itu. Nah, ternyata ada cerita menarik di balik susunan huruf yang kita kenal sebagai QWERTY ini. Semua bermula dari seorang penemu bernama Christopher Latham Scholes pada tahun 1870-an. Dia adalah orang yang merancang tata letak keyboard yang sampai sekarang masih kita gunakan. Yang mengejutkan, susunan QWERTY ini sebenarnya bukan dirancang untuk membuat kita mengetik lebih cepat. Justru sebaliknya, Scholes merancang tata letak ini untuk memperlambat kecepatan mengetik. Aneh, tapi tunggu dulu. Ada alasan yang masuk akal di baliknya. Pada zaman itu, mesin ketik masih menggunakan sistem mekanik dengan tuas-tuas metal untuk setiap hurufnya. Ketika seseorang mengetik terlalu cepat, terutama untuk huruf-huruf yang letaknya berdekatan, tuas-tuas ini sering tersangkut dan macet satu sama lain. Bayangkan betapa frustrasinya harus terus-terusan membetulkan tuas yang macet. Scholes kemudian melakukan penelitian tentang kombinasi huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dia sengaja menempatkan huruf-huruf yang sering dipakai bersamaan di posisi yang berjauhan. Misalnya huruf T dan H yang sering muncul bersama dalam bahasa Inggris. Atau S dan T ditempatkan cukup jauh satu sama lain. Dengan penempatan yang berjauhan ini, ketika seseorang mengetik, tuas-tuas huruf yang berbeda tidak akan saling bertabrakan dan macet. Jenius kan? Ini adalah solusi brilian untuk masalah teknis pada masa itu. Yang lebih menarik lagi, meskipun sekarang kita sudah tidak menggunakan mesin ketik mekanik dan sudah beralih ke keyboard digital, tata letak QWERTY tetap bertahan. Ini adalah contoh menarik bagaimana sebuah solusi teknologi masa lalu masih mempengaruhi kehidupan kita sampai sekarang. Sebenarnya, ada beberapa alternatif susunan keyboard yang diklaim lebih efisien untuk mengetik. Seperti layout di Dvorak yang dirancang pada tahun 1930-an. Tapi karena QWERTY sudah terlanjur populer dan banyak orang sudah terbiasa menggunakannya, sangat sulit untuk mengubah standar yang sudah ada. Jadi, setiap kali kalian menggunakan keyboard, ingatlah bahwa susunan huruf yang tampak acak ini sebenarnya adalah hasil pemikiran cermat untuk memecahkan masalah teknologi di masa lalu. Menarik ya, bagaimana sebuah solusi sederhana bisa bertahan selama lebih dari 150 tahun. Nah, itu dia cerita menarik di balik susunan keyboard yang kita gunakan